Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Raditya. Perkenalkan nama saya Silvan Baki. Perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Perkenalkan nama saya Francis Bolonga. Kami akan mempraktikkan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Alat perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. A. Tunas. Tunas yaitu bakal individu baru yang muncul di bagian bawah tanaman. Contohnya pohon pisang, beberapa jenis palem, dan lain sebagainya. Ada pula tunas adventif seperti pada tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tunas yaitu pohon pisang. B. Rizoma atau akar rimbang, batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya pada tanaman jahe, lengkuas, sansevieria, kunyit, alang-alang, dan lain-lain. Salah satu contoh dari kunyit ya Geragi atau sotolom, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman stroberi, arbei, dan pegagan. Contohnya ini. Umbi akar, perkembangan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Pada bagian umbi akar tersebut terdapat mata tunas berakar yang dapat tumbuh tanaman baru. Contohnya pada bunga dahlia, wortel, dan lobak. Salah satu contohnya adalah lobak. Anjir. Inyok EF ya cuy. Umbi batang. Umbi batang adalah pembekakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Pada bagian umbi batang tersebut terdapat mata tunas berakar yang dapat tumbuh tanaman baru. Contohnya pada ubi jalar dan kentang. Ini ubi jalar. Ini contohnya umbi jalar. Oke, umbi lapis. Umbi lapis modifikasi dan daun yang memperlihatkan struktur umbi lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bunga kangkung. Ini contohnya. cara mencangkok pohon mangga. Pertama, kita akan melakukan mengupas kulit batang terlebih dahulu, ya kawan-kawan. Sampai kulitnya gini sih, sendiri ya. Kalau penting kulit jaganya hilang lah. Kamera terus. Engkau kan member grogi. Oke, berarti kamu mesti kanyang lemah. Cuma oleh rapat-rapat kok. Jangan. Ini hari-hari pada itu soalnya. Nggak tahu ya. Iya lah.
Oh. Benji. Habis. Namanya dijaga aja. Dulu. Aku mau apa namanya? Ya kan ke distrik anjing. Kedua, lalu baluri batang dengan tanah. Aku ini mana terus? Kibin. Jadi kasih kurang. Cok. Kok kan lagi? Cocok aman santai-santai. Santai it's kalem. Rambut itu. Kayak induk makan. Kayak pelet Indonesia ini. Ketika tutupi tanah dengan kayu sabut kelapa. Ketiga, tutupi tanah dengan sabut kelapa. Lalu ikat sabut kelapa dengan tali. Cocok. Gede pisan kan keton hati kayak gini. Lu garis siram. Jilat. Tangan harus sembuh ke bayi ya. Ya, telu bae. Telu ngawur nek nyangkok. Nah, iya. Belum dulu. Kecap banyu neng kok garing nyiram kian. Betul kan? Lalu siram cangkokan dengan air. Lalu siram cangkokan dengan air. Siram. Hasil tangan yuk. Nah, ini tujukan dia. Ini saya buru-burunya aja ini. Pengetahuanku. Setelah itu tunggu piramid baru. Apa pun Bagus. setelah itu tunggu sampai akar tumbuh. Cara menyetek pohon mangga. Pertama, siapkan pohon batang mangga yang sudah diruncingkan, lalu diseset atasnya. Nah, kayu pertama kayu. Lalu olesi dengan bawang. Kepen arep nandur ora? Ini bentuk dari Lalu tanam. Lalu ditanam seperti siapa? Di Bapak Pakis. Dah. Dan hasilnya seperti ini. Cara menempel tanaman. Pertama, ambil batang yang ada tunasnya. Lalu kupas batang pohon jambu yang ingin ditempel.
Mbo. Lalu tempelkan. Dunga. Berisik tok. Lalu ikat menggunakan plastik. Nah, kasih manjirat, guys, manjirat, kasih manjirat. Nah, kasih sirat. Seperti inilah hasilnya. Perkembangan tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara vegetatif ataupun generatif. Secara vegetatif, tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora, sedangkan secara generatif jika terjadi fertilasi, tumbuhan paku mengalami metagenesis yang terbagi menjadi dua fase, yakni fase sporofit dan fase gemetotif. Pada fase sporofit, jika kekurangan air dalam kotak spora, maka kotak spora atau sporagium akan sobek dan spora di dalamnya akan keluar. Spora tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium. Fase gemetotif dimulai saat protalium mulai tumbuh, menghasilkan spermatozoid berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Fertilasi terjadi apabila spermatozoid dapat membuahi ovum dan membentuk zigot dan tumbuh serta berkembang mulai tahapan sporofit baru. Salah satu contoh tumbuhan paku yaitu Pembiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara genetatif dengan menghasilkan sel gamet secara vegetatif menggunakan spora. Pada satu individu, lumut memiliki anteridum yang dapat menghasilkan sel spermatogoid dan argumenium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi apabila sel spermatozoid sampai ke ovum yang dapat pada argumenium dengan bantuan air. Zigot kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Kemudian spora akan jatuh ke lingkungan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang menjadi protonema. Selanjutnya, protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel gamet kembali. Lumut berkembang biak pula secara vegetatif menggunakan kuncup atau gema dan dapat melakukan fragmentasi. Lumut berkembang biak dengan cara fragmentasi apabila tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Dan ini contohnya lumut